Magic Step itu ciri khas dari Bunga Estetik Klinik. Jadi kita dengan treatment waktu yang singkat, tapi mendapatkan hasil yang maksimal. Treatment singkat tapi hasil maksimal. Yang tadi aku juga udah bilang kan. Iya. Cuman sebentar aja tapi hasilnya wow. Hasilnya maksimal. Dan itu macam-macam Magic Step kita itu ada dari acne removal, acne repair. Jadi nggak cuma untuk glowing aja ya, tapi untuk jerawat pun ada. Terus untuk pigmentasi ada. Terus untuk glowing ada white and glow, ada baby skin. Bunga Estetik Klinik adalah salah satu laser center di klinik Indonesia yang ada ya, luar Di Bogor biasa. juga Di Bogor terutama ya. Boleh tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Salma Chala di podcast Bunga Estetik Klinik. Yeay! Senang banget tentunya Salma Chala hadir di podcast Bunga Estetik Klinik Bogor. Kenapa? Karena Salma Chala dari Bogor. Nah, Salma Chala kali ini akan membahas tentang bunga-bunga di luar sana. Pastinya bukan bunga bang, tapi bunga kecantikan. Sama seperti namanya saya. Salma nama bunga nggak ada. Chala yang ada nama bunganya, ya kan? Bunga Kala. Tapi di sini Bunga Estetik Klinik yang akan membuat kalian menjadi cantik seperti Salma Chala. Ini cantik kan? Semangatnya luar biasa. Nah, kali ini podcast Bunga Estetik Klinik akan membahas tentang apa? Awet muda. Tapi itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa luarnya, bahasa Jermannya apa ya? Hahaha, nggak ada. Kalau bahasa Inggrisnya, aging. Aging, apa itu aging? Kita akan membahas dengan narasumber yang tepat, langsung dan akan menguak dan akan mengupas tuntas tentang aging untuk para wanita di luar sana. So tungguin hari ini, wajib banget kalian tonton podcast kita. Dan kalian bisa dapat ilmu yang pasti dan informasi yang sangat luar biasa. Oke, langsung aja hari ini Salma Chala akan menghadirkan seorang pakar, yaitu dokter kecantikan dari Bunga Estetik Klinik di Bogor, yaitu adalah Dokter Cindy. Yeay! Di sini ada Dokter Cindy. Silakan Dokter Cindy untuk menyapa. Oke, halo semuanya. Apa kabar? Saya dengan Dr. Cindy Karania Metasilafato dari Bunga Estetik Klinik Bogor. Wow. Sapaannya untuk Bunga Estetik Klinik kita panggil siapa? Teman baik. Teman baik. Teman baik Bunga Estetik Klinik. Halo semuanya. Hai. Hai teman baik. Teman baik Bunga Estetik Klinik, luar biasa ya. Saya juga jadi teman baik Bunga kan? Sudah menjadi teman Sudah baik. menjadi teman baik. Dan saya juga nanti aku mau ceritain pengalaman aku juga bersama Bunga Estetik Klinik. Treatment apa? Nanti. Treatmentnya seperti apa? Nanti. Yang pasti Dokter Cindy kali ini di sini juga kita akan membahas tentang aging ya dok ya. Iya betul. Apa itu aging? Apa itu Bunga Estetik Klinik ya? Iya. Banyak banget deh pokoknya yang akan dikupas tuntas. Pastinya kalian harus stay tune dan terus dengerin agar kalian siap dan matang untuk melakukan treatment yang terbaik dengan di pilihan klinik yang terbaik, yaitu Bunga Estetik Klinik. Betul. Oke teman baik, langsung aja kita akan membahas ya dok. Kita langsung bahas aja nih dok. Nah, aku pengen tahu nih, ini Bunga Estetik Klinik kan ada di Bogor ya? Iya betul. Nih aku sering banget nih melewati klinik ini ya, bunga ini tiap hari loh. Tiap hari aku melewati. Makanya kenapa bunga itu selalu terbayang-bayang di kepala saya? Sejalan ya. Sejalan. Luar biasa, dokter pinter banget ya. Memang kalau enggak mah nggak jadi dokter ya dok, kayak aku di sini. Haha. Dok, baik dok. Sebelum kita lanjutin tentang kupas tentang
aging, aku pengen tahu dulu nih moto dan slogannya Bunga Estetik Klinik itu apa, Dok? Slogan kita itu menjadi versi terbaik. Hashtag menjadi versi terbaik. Hashtag menjadi versi terbaik. Iya. Wah, luar biasa banget ya. Dan tentunya Bunga Estetik Klinik ini juga punya versi terbaik untuk teman baik semua yang ada di luar sana. Versi terbaiknya seperti apa? Hari ini juga kita akan kupas. Dari tadi hari ini bahas dong sama Cala. Emang mau dibahas? Langsung aja kita bahas ya, Dok, Iya, ya. siap. Tadi moto dan slogannya menjadi versi terbaik ya. Karena kita ingin setiap orang yang datang ke Bunga Estetik Klinik itu keluar menjadi versi terbaik dari dirinya. Wah, luar biasa. Aku juga pengen dong menjadi versi yang lebih baik lagi. Karena aku udah pernah menjadi versi terbaik Bunga kan. Iya. Aku pengen yang menjadi lebih baik lagi. Boleh, datang saja langsung. Datang aja langsung. Nanti akan ada dokter-dokter juga yang sudah Iya, profesional di sana ya, Dok ya. Betul, sudah berpengalaman. Sudah berpengalaman dan tentunya juga akan diarahkan ke treatment-treatment yang tepat sesuai dengan keluhan yang kalian saat datang di situ ya, Dok ya. Betul. Nanti ada konsul dulu ya, Dok ya. Iya, pastinya. ada konsultasi dulu. Nggak mungkin langsung di jos ya, Dok ya. Iya. Dengar itu. Baiklah langsung. Dok, aku mau tanya dong, Dok. Iya. Permasalahan kulit apa nih yang sering ditangani dan dijumpai di para pasien itu, Dok? Para pasien ya, sebenarnya macam-macam sih, nggak cuma aging aja, tapi ada yang permasalahan jerawat, akne, terus permasalahan flek aja macam-macam ya jenisnya. Oh, flek tuh macam-macam? Iya, karena semua hiperpigmentasi, semua kehitaman itu kita bilang flek. Ada yang freckles tuh yang freckle titik-titik. bukannya itu turunan ya? Iya, itu ada faktor genetik di dalamnya. Yang titik-titik melasma yang lebih lebar itu biasanya bisa karena hormonal, bisa karena paparan sinar matahari. Gitu, pemakaian KB itu kan juga pengaruh hormon ya. Tuh. Gitu. Terus nggak boleh pakai KB gitu, Dok? Boleh kan? Boleh, cuma efek sampingnya siap-siap aja. Oh, siap-siap ya. Tentunya ada Bunga Estetik Klinik, Iya. ngapain? Jadi pusing. Konsum KB treatment di Bunga Estetik Klinik ya kan? Iya, bisa. Bisa kan? Udah jadi BE. Langsung nih ngejar target loh di sini. Oke. Jadi lebih banyak ya, ada yang apa tadi? Freckles ya, kayak flek, terus melasma. Ada okronosis. Okronosis kayak Okronosis itu tuh yang biasanya karena penyalahgunaan krim. Yang biasanya hitamnya sampai seluruh muka. Itu karena Emang penyalahgunaan. ada yang krim. kayak gitu, Dok? Ada, banyak sekali. Itu karena krim yang abal-abal gitu? Iya, krim abal-abal yang belum BPOM, yang kandungannya kita nggak tahu seberapa tinggi persentasenya, karena ada bahan-bahan berbahaya yang harus dalam pengawasan dokter, nggak boleh dalam pemakaian jangka waktu lama, dan itu kalau kita pakai dalam dosis yang tinggi, nanti nggak ada penggantinya, saat kita stop keluar tuh langsung. Oh, jadi kulit tuh merasa berat ya? Yang aku tahu tuh berat Dilan doang, tapi ternyata kulit juga bisa berat ya? Iya. Oh. Nggak cuma rindu yang berat. Lebih lagi, yaudah. Yang pasti beban tiap bulan biasanya yang lebih berat lagi, Dok. Iya. Terus apalagi nih, Dok, selain pasien-pasien yang punya keluhan melasma atau freckles kayak gitu, ada keluhan lain nggak yang biasanya dijumpai di klinik? Iya, paling biasanya aging ya, mulai ada kerut-kerut halus. Kayak aku nih. Iya, mulai ada keriput-keriput, mulai kendur, Padahal umur aku 17 loh, Dok, tapi aku juga nggak tahu kenapa ya aku penuaan dini dong. Itu penemuan dini. Si dokter tahu jalan pulang nggak? Kalau nggak ada ntar aku kasih tahu maksudnya. Ada babang wes. Terus selain apa tadi? Yang apa keriput ya, kerutan-kerutan Itu sih halus, rata-rata permasalahan. Berjerawat kali ya. Berjerawat itu sering banget. Dan pasien yang datang ke klinik itu biasanya di umur berapa tuh, Dok? Beragam ya, mulai dari usia belasan pun ada yang sudah mulai sadar akan kesehatan kulitnya, jadi merasa butuh treatment, merasa butuh krim yang tepat. Lalu juga beragam sampai usia 50-60 tahun pun ada gitu. Ini dokter ngejawabnya bagus banget ya, nggak kayak hostnya ya. Beragam gitu, luar biasa loh. Kalau hostnya ya maklum lah ya, gitu. Nggak apa-apa kan di sini hostnya komedi. Komedi. Berarti dari anak-anak yang berumur belasan tuh sudah sekarang sadar dia untuk
melakukan treatment juga. Tapi treatment yang kalau misalkan startnya biasanya bisa datang ke klinik tuh di umur berapa ya kira-kira? Usia 17 lah ya, Oh, 17. 16, 17. Kalau di bawah itu? Di bawah itu belum terlalu disarankan karena kulitnya kan masih sebenarnya masih bagus ya. Bariernya, skin bariernya masih bagus, kecuali yang sudah rusak skin bariernya boleh aja sih dilakukan Tapi treatment. nggak pakai treatment yang alat-alat kali, lebih kayak ke facial biasa atau apa Iya, kali ya, facial Dok, ya? dulu. Peeling sebenarnya boleh untuk bantu angkat sel kulit mati Oh, untuk gitu. eksfoliasi. Oh, nanti deh aku akan bawa anak aku juga ke Bunga Estetik Klinik Bogor ya. Iya, betul. Baik, terus tadi kan udah ada beberapa macam ya yang pasien jenisnya tuh dia punya keluhan-keluhan yang cukup yang memang membutuhkan untuk tindakan. Tapi ada juga yang pasien yang datang nih kayak teman-teman aku nih, padahal kulitnya udah bagus tapi pengen tetap di treatment. Nggak masalah juga ya dok ya? Nggak masalah Kan banget. emang harus dirawat juga ya dok Iya, ya? untuk maintenance. Bukan hati aja yang dirawat, tapi kulit juga harus dirawat. Iya ya kan? dong. Saat kulit sehat, hati tenang, rekening pasti. Nah, rekeningnya itu dipakai buat treatment di Bunga Estetik Klinik. Iya. Masuk lagi jadi deh. Jadi deh. BA. Enak loh di sini tuh, kalau duduk di sini enak. Tinggal ada yang di belakang saya. Baiklah. Nah, kan tadi Salma Cala udah info di awal bahwa kita akan membahas tentang aging. Nah, apa sih itu aging? Skin aging ya? Iya, Skin skin aging. Nah, aging. skin aging itu apa? Langsung kita tanya sama Dokter Cindy. Oke, jadi untuk aging itu kan penuaan ya. Skin aging berarti penuaan pada kulit. Ada kulit. Iya, nah itu memang faktor utamanya karena usia. Kita nggak bisa bohongin usia. Betul. Itu nggak bisa kita tutupin. Kalau memang bertambahnya usia, bahkan di atas 20 tahun itu kadar kolagen sudah berkurang 1% Di atas setiap 20 tahunnya. tahun? Iya. Wow. Berkurang 1% setiap tahunnya. Lalu juga ada yang namanya di kulit kita itu ada hyaluronic acid, serat-serat elastin, itu juga berkurang setiap tahunnya. Oh gitu. Itu seiring bertambahnya usia. Terus Dan ada juga nih yang namanya telomer. telomer apa? Aku baru tahu Nah, sih. jadi- Siapa sih telomer itu? Iya, telomer Aku itu nggak tuh kenal. semacam penutup di kromosom kita. Dia susunannya seperti rantai DNA. Nah, itu normalnya. Bingung kan? Cuma Iya. dokter doang yang tahu, kita dengerin dulu aja. Iya, dengerin dulu aja ya. Jadi si telomer ini tuh normalnya dia seiring bertambahnya usia akan terpotong seperti anak tangga. Gitu. Nah, tapi Di kulit kita? di dalam kulit kita. Oh, dia begitu tuh. Iya, dia akan terpotong seperti anak Ada tangga. tukang bangunan kali kayaknya ya. Iya. Jadi Bangun bikin tangga. sendiri, rubuh sendiri. Oh, bangun sendiri, rubuh sendiri. Iya. Wah, luar biasa dokter. Terus Nah, jadi dia ini bisa terpotong secara diagonal. Itu yang bikin penuaan dini. Kenapa Oh, jadi bisa dia terpotong lebih cepat diagonal? gitu ya? Iya. Kenapa bisa terpotong diagonal? Itu kalau kita yang lifestyle-nya kurang sehat. ih ngeri ya. Iya, seperti merokok, minum alkohol, terus juga yang nggak olahraga. Nggak olahraga. Terus karena stres itu juga bisa pengaruh ke proses aging. Nah, kalau stres semua orang kayaknya dok sekarang. Iya, sekarang Jadi ya lagi banyak lagi pada ya. ngebangun tangga juga di dalam kali ya. Stres ya. Oh, berarti itu ya, merokok, minum alkohol, terus stres. Terus dari ini juga bisa memang yang secara alami ada ya gaya gravitasi. gaya gravitasi. Jadi secara alamiah itu nanti seiring bertambahnya usia dia bisa mengikuti gaya gravitasi kulit kita. Kupingnya makin turun. Oh gitu. Iya, nanti pipinya mulai turun. Oh, mendayut ya kalau bahasa itu ini. mengikuti gaya gravitasi. Gaya gravitasinya bisa ditunda dulu nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa, berarti harus mengalaminya. Iya, harus mengalami, pasti mengalami. Kita bisanya ditunda, kita perlambat lah prosesnya. Perlambat prosesnya. Dengan treatment-treatment. Oh, mau deh tuh ya. Nanti kita akan kupas lagi. Tadi kan skin aging tuh, skin aging aja macam-macam. Yang terakhir apa ya tadi namanya dok? Telomer. Telomer. Aku mah kan taunya telemarketing dok. Iya. Telomer. Ada yang tukang bangunan di dalam ya, bikin tangga lah. Ini ilmu baru loh ternyata. Aku pikir nggak segitunya. Aku pikir cuma mengikis. Ternyata Enggak. sampai Di dalamnya segitunya, tuh sampai memotong ada. diagonal begitu. Iya. Rasanya pengen ada papan tulis deh ya. Jadinya dokter nanti bisa ngek. Oh yang ini ya dok ya?
Ini ada, udah kelewat itu lagi. kadar kolagen yang tadi. Oh, kadar kolagen. Oke. Itu berarti proses si skin aging itu bisa, maksudnya berkurang gitu di usia dari mulai 20. Iya, usia Sekarang mulai ya. 20. Karena lifestyle yang pasti. Iya, lifestyle itu bisa mempercepat lagi dari sebelum 20 udah kelihatan. Memang kalau di umur 20 itu kita boleh melakukan treatment yang untuk aging itu bisa ya? Kalau sudah mulai muncul kerut-kerut halus, penuaan dini gitu boleh. Oh, bisa. Bisa. Aku pikir bisa startnya hanya di umur 30 ke atas kayak gitu. Enggak, cuma memang usia 30 ke atas kan lebih terlihat. Rentan ya. Oh, lebih terlihat ya, Iya. lebih nyata. Lebih nyata. Nyata karena kalian umur 30, jadi umur 30 kalian nyata. Nyata kalian harus datang ke Bunga Estetik Klinik untuk treatment, perbaiki, ya kan? Begitu ya, Dok. Nah, aku tuh ini, Dok. Memang kan lifestyle-nya kita nih, apalagi semenjak pandemi kemarin, kayak para wanita yang dirumahkan, ya. Para wanita yang dirumahkan. Semenjak pandemi dia sering melihat kaca. Bukan begitu ya, Dok ya? Iya. Why, riweuh we yang ada ya, Dok ya. Tapi itu satu keuntungan juga untuk Bunga Estetik Klinik bisa lebih kuat lagi meyakinkan bahwa pasiennya itu perlu untuk treatment. Para wanita itu perlu untuk treatment. Jadi jangan bukan karena lifestyle sih kalau buat aku ya. Para wanita satu dunia aku yakin banget mereka sekarang pengen banget terlihat jauh lebih cantik, lebih muda, lebih sehat. Iya nggak sih? Iya, betul. Bukan hanya dia ingin, ya itu segelintir orang lah yang ingin sesuatu yang dilihatnya yang dari bentuk lain ya. Tapi secara, aku kemarin ngeliat jurnal di mana ya. Jadi presentasenya itu memang wanita tuh besar sekali sekarang keinginan untuk melakukan dan berani ya. Berani untuk melakukan treatment untuk menjaga kesehatan kulitnya dia sendiri. Iya. Itu buat aku sangat diakui, tapi itu memang terlihat setelah pandemi ini sih. Jadi terlihat nyata bahwa memang mereka lebih aware. Nah, datangnya ada Bunga Estetik Klinik ini buat aku, apalagi kita mau bahas tentang skin aging, ini penting banget nih buat para wanita di luar sana. Kita akan bahas tentang tadi skin aging udah dikasih tahu. Nah, ada yang namanya katanya per tahun itu pengurangan 1% kolagen. Nah, apa itu kolagen, Dok? Kolagen ya, kolagen itu sebenarnya dia merupakan protein di dalam tubuh kita. Protein. Makan telur bisa tambah kolagen berarti ya? Bisa, bisa memicu. Memicu. Iya, jadi kolagen itu tuh sebenarnya nggak cuma di kulit kita doang. Dia ada di tulang, ada di otot. Makanya biasanya yang udah mulai usianya bertambah, lututnya suka sakit. Oh, that's why. Itu kolagennya mulai berkurang gitu. Oke. Nah, terus pembentukan kolagen ini tuh dia dari asam amino. Asam amino. Asam amino di mana pembentukan Asam amino anaknya siapa? Anaknya Pak RT kemarin. Jadi asam amino ini pembentukannya bisa dipicu dari 3 komponen utama. Jadi dari antioksidan, multivitamin, terutama vitamin C, dan protein yang kita makan. Dari daging, telur, ikan. Vitamin C. Vitamin C. Oh, berarti dia juga bisa membantu juga ya? Membantu pembentukan asam amino yang nantinya merangsang pembentukan kolagen. Wah, berarti tiap hari nelanin vitamin C aja kali ya? Nggak cuma vitamin C doang, harus ada komponen lainnya tadi, antioksidan, protein dari telur, jadi daging. mendingan kita serahkan kepada pakarnya aja deh ya, karena aku kalau dipikirin asam amino, tadi ada kolagen juga bukan hanya di kulit, tapi ada di tulang, ada di mana, Dok? Di otot, di ligamen, sendi-sendi. Mantesan disuruh olahraga ya biar kolagennya ada gitu. Oh enggak? Buat metabolisme tubuh supaya lebih bagus metabolisme tubuhnya. Dengerin, ih dokter pinter banget sih. Dokter ampun. masih muda, pinter banget ya. Seneng deh kalau ngomong sama dokter yang punya wawasannya, bisa masukin nerapin buat Salma Chala. Nanti Salma Chala kan bisa bantu mensiarkan juga di luar kan gitu. Betul. Secara aku kan katanya pakar. pakar kecantikan. Tenang aja sih, Beb. Iya. Karena memang aku kebetulan seneng banget nih namanya ngulik skincare, terus datang-datangin ke klinik-klinik, itu aku seneng banget, dan itu menjadi evaluasi buat diri aku. Tapi sebenarnya bukan evaluasi menjadi kompetitif buat para klinik ya, bukan, tapi aku lagi nyari yang terbaik buat aku, yang pasti kan kayak gitu. Dan nah, aku cerita nih, Dok, aku kan pernah treatment nih di Bunga Estetik Klinik, dan
treatment itu aku melakukan hanya laser ya. Tapi di situ aku dikasih surprise banget. Ini real review ya. Ini bukan karena gimana-gimana ya, bukan. Tapi emang aku real review aja dari beberapa klinik yang pernah aku treatment, dan di Bunga Estetik Klinik ini yang bisa memberikan pulang itu I'm so happy. Karena apa? Pulangnya aku masih bisa berani ketemu teman-teman aku untuk nongkrong. Tanpa aku mempunyai kemerahan di wajah aku yang sensitif ini. Iya, biasanya langsung merah ya. Merah, dan aku kayaknya aku pulang aja nggak nyaman gitu. Secara kan aku siapa gitu ya dok ya. Nggak usah rugi di bawah sana. Jadi kan aku kan memang banyak dikenal itu sebagai satu mamah lah jatuhnya, satu mamah di dunia kecantikan atau lebih persaranan klinik, skincare gitu. Dalam keadaan kulit aku mau merah ataupun aku kadang punya jerawat yang kayak gini-gini, ini tuh buat aku satu malu lah aku ketemu sama mereka. Gimana ya caranya aku pengen ngasih mereka edukasi, tapi kan aku balik lagi ke diri aku juga harus aku harus ready untuk menghadapi mereka dengan punya satu contohnya itu aku nggak mau dari orang lain, aku pengen contoh dari diri aku sendiri, dan aku bisa ngasih pengalaman aku. Dan datang ke Bunga Estetik Klinik itu cocok, luar biasa. Dan harga treatmentnya juga terjangkau sekali dengan varian treatment yang sangat luar biasa. Pertama, aku tuh dok di laser kolagen. Terus aku masuk ke Pico. Dari Pico aku masker, PDT. Dan itu cuma begini aja keluar udah kinclong. Apalagi aku melakukan treatment lain yang tadi dokter kasih tahu ya. Udah gemes banget loh dok. Luar biasa, dokter di klinik yang tepat berarti ya. Iya. Oke. Nih dok, kan tadi kita udah bahas tentang si kolagen ini ya. Kolagen ini apa? Dan itu juga adalah protein juga ya. Iya, protein. Ada di kulit, ada di tulang, dan juga ada di otot. Nah sekarang kita masuk nih, karena kan salah satu pencegahan untuk aging itu adalah si kolagen juga yang harus diperbaiki ya di dalam tubuh ya. Betul. Di dalam tubuh dan dalam kulit. Nah, aku pengen tahu nih, bagaimana sih pencegahan agingnya dok? Pencegahan ya, mungkin lebih ke pencegahannya supaya dia nggak terjadi lebih cepat. Karena kan kalau usia kita nggak bisa tutupi, nggak bisa kita nggak bisa nyetok waktu ya dok. Iya, nggak bisa. Kalau bisa nyetok waktu kita diem dong dok. Udah die dong. Diam lama-lama gitu ya. Gitu. Jadi bisa dengan pola hidup, lifestyle-nya tadi dirubah. Yang tadi ya nggak boleh ngerokok, minum alkohol, terus nggak boleh deket knalpot ya. Kafein tuh juga. Kafein tuh juga pengaruh banget loh. Iya, si kafein mungkin itu dikurangi. Karena segala sesuatu yang berlebihan memang nggak baik ya. Tapi sehari sekali boleh kan dok? Iya, boleh kan? Boleh. Iya, aku pengen bahas tentang kopi terhadap kulit deh ya. Tapi nanti ya dok ya, kayaknya sesi yang lainnya deh. Iya, kayak sesi yang lain hari itu ini. soalnya kan lifestyle orang-orang sekarang kan kalau nggak ngopi kita nggak nongkrong tuh kayaknya identik sama kopi. Betul gitu banget. Ya. Nah sekarang memang lagi hitsnya, lagi trennya. Banyak tuh kafe di mana-mana. Yes, benar. Apakah menjadi satu kesusahan buat dokter memberitahu kepada pasien? Jangan minum kopi. Oh, orang Arab banget ya. Kopi sekarang sehari disarankan boleh minum kopi, tapi sehari sekali. Sehari sekali. Kalau yang ada kan sehari sampai 3 kali, sehari sampai pokoknya setiap saat minumnya pagi, kopi. Bangun tidur langsung kopi. Pagi, siang, malam siang minum nongkrong. lagi. Di kantor misalkan ya. Terus pulang kantor, malam mau tidur. Iya, itu kan terlalu banyak ya. Banyak kan ya? Jadi dikurangi. Itu jadi batas wajar aja kafeinnya. Jadi salah satu pemicu untuk aging juga berkurang karena si kafein itu. Iya. Mempengaruhi jadi jangan di kafein, mungkin di restoin aja kali ya. Masuk. Kalau di restoin jadi endut nanti, kan makan terus. Treatment lagi. Oh, treatment lagi. Iya, enak banget ya kalau yang klinik ya. Resep banget ya, kacida. Terus tadi pencegahannya apa dok? Tadi lifestyle yang harus lebih diatur. Lifestyle-nya, terus juga dari pemakaian skincare yang rutin dan sesuai. Jadi sesuai kebutuhan kulit ya. Kalau yang akne pakainya skincare akne, kalau yang
lagi mau anti aging berarti pakai skincare untuk anti aging. Biasanya yang bahan-bahan retinol tuh untuk melembabkan. Ada lagi bahan ada valen namanya, tapi harus dalam pengawasan dokter. Ada Valen. Ada valen 0,1 sampai 0,3%. Yang nyanyi sayang. Bukan, itu Via Valen. Kira nggak ada Valen kan? Masuk. Ya? Nggak apa-apa ya dok ya. Iya nggak apa-apa. Siapa tahu nanti bantu disponsori sama yang lainnya. Gitu. Terus itu pemakaian skincare. Terus pemakaian sunscreen juga itu penting banget. Karena sunscreen itu yang melindungi kita dari UVA, UVB. Tuh. Terus kandungan di sunscreen itu kan ada yang namanya PA+ sama SPF ya. Kalau PA+ itu yang melindungi kita dari UVA. Oh, pantesan kalau di belakang sunscreen itu suka ada SPF, PA+++++. PAE ada juga ya? PA aja sih. Oh, PA aja. PA+++ Iya, gitu ya. Iya. Nah, itu pusing juga ya, Dok ya? Nah itu beda lagi nih. Jadi kalau CPA itu Gimana, Dok? dia protection grade of UVA. Dia Tuh melindungi dengerin. kita dari UVA. Protection grade of of UVA. UVA, UVB apa, Dok? Itu, jadi itu kalau dari matahari itu kan dia ada sinar ultraviolet itu ada 3 ya, UVA, UVB, UVC. Tapi kalau UVC itu nggak sampai ke lapisan bumi, dia nggak sampai lapisan ozon kita. Oh, nggak nyampe, masih di atas ya? Masih di atas. Nah, Berarti kalau yang pesawat yang kena ya UVC ya? enggak, dia nggak masuk ke lapisan ozon kita. Nah, kalau si UVA ini yang gelombangnya lebih panjang, dia sampai ke lapisan dermis kita, lapisan tengah kulit kita. Gitu, itu yang biasanya bikin efek penuaan, bikin wrinkles, bikin kerutan. Oh. Gitu. Kalau UVB dia itu lebih pendek panjang gelombangnya. Jadi cuma sampai lapisan atas kulit kita aja yang tapi biasanya dia nggak masuk ke dalam gitu ya? enggak, dia biasanya bikin efek sunburn, bikin kemerahan. Itu UVB. Sunburn. Tuh ngomongnya gitu, sunburn. Ya. Jadi kalau yang mau berjemur itu berarti UVA. Kalau mau berjemur pakai sunscreen dulu. Pakai sunscreen dulu. Oh gitu. Iya, pakai sunscreen dulu. Dia yang ngomong tuh kameranya. Jangan bisikin aku yang nggak benar dong. Terus tuh. Gitu. Jadi tadi ya kalau si PA+ yang melindungi dari UVA, plus-plusnya itu menandakan seberapa kuat dia melindungi dari UVA. Jadi kalau yang plusnya makin banyak tuh emang makin bagus. Dan dia itu menandakan waktunya juga. Makin bagus bukan karena dosisnya semakin tinggi, bukan kan? Sebenarnya si plus-plus itu ada artinya juga kan ya, Dok ya? Iya, jadi kalau +1 itu melindungi 2-4 jam, +2 4-8 jam, dan seterusnya. Nah, kalau SPF 25, 30 ya, 50 itu apa, Dok? Nah, kalau SPF ini Sun Protection Factor yang melindungi dari UVB. Gitu. Jadi kayak belajar Kayak lagi ini ya, kuliah ya. ruang materi dosen, Bu dosen mohon maaf nih Bu dosen. Tadi malam saya kurang tidur jadi dokter terusin aja. Padahal mah tengah arti. Terus. Jadi kalau SPF ini dia memang semakin tinggi semakin bagus juga proteksinya. Tapi angka-angka itu tuh menandakan berapa lama juga dia melindungi kita dari UVB. Contoh SPF 30 ya, itu dikalikan aja dengan 10. Berarti dia 300 menit melindungi kita dari UVB. 300 menit berapa jam ya? Itu sekitar 5 jam. 5 jam. Nah, makanya penting sunscreen juga di reapply pemakaiannya. Reapply. Karena Jadi dia kita juga harus cuci muka dulu gitu, Dok. Iya, karena dia juga mudah hilang. Misalnya nih kan udah wudhu gitu ya, udah sholat atau kita udah keringetan, udah dielap, itu udah hilang sunscreennya. Jadi penting di reapply Jadi lagi. sunscreennya wudhu friendly ya. Iya kan? Karena Tapi dia belum hilang, ada kan? tuh, dia Harus hilang diulang pasti lagi ya. Harus diulang lagi di reapply. Capek tapi ya, Dok ya. Iya. Kalau yang kayak aku gitu terus di jalan, masa iya aku di resto harus cuci muka kayak gitu. Itu ada solusi lain gak sih, Dok? Sebenarnya apa timpa aja langsung? Bagusnya sih dibersihkan dulu baru kita reapply. Kalau enggak kan nanti numpuk-numpuk ya. Iya, jadi nanti kayak beruntusan lagi. Permasalahan lagi. Baru lagi Gak masalah capek apa kulit. hidup dengan permasalahan mulu? Terus Pusingnya tadi pencegahannya adalah kita emang harus menggunakan skincare. Jadi skincare itu saat ini memang tidak boleh diabaikan. Kalau kalian memang pengen menjaga kulit kalian
dan juga pengen terlihat lebih mempunyai versi terbaru ya. Terbaik. Terbaik dari diri kamu, ya lakukan itu. Ya Iya. treatment, ya pakai skincare juga. Ya Betul. kan? Terus pencegahannya apa lagi nih dok? Pencegahannya sebenarnya ini agak sulit ya, tapi bisa hindari ekspresi wajah berulang. Hah? Nah ini nih, hindari ekspresi wajah berulang. Maksudnya dok? Misalnya terlalu sering, tapi kan Senyum. susah ya, terlalu sering tertawa, tersenyum gitu. Nggak boleh diulang. Jadi sehari Tapi cuma sekali sulit, gitu ya? tapi sulit itu. Ya iya tuh dok. Karena itu jadi salah satu faktor juga. Itu kenapa sih bisa begitu? Otot kita membentuk pola. Bukannya katanya kita kalau banyak gerak itu jadi bagus kayak olahraga muka gitu, olahraga wajah. Iya, tapi sebenarnya otot di wajah kita tuh jadi membentuk pola. Kayak misalnya di pinggir, kalau kita senyum mulai ada nih. Iya gini. Oh jadi nggak harusnya gini. Nggak boleh gini ya, nggak boleh. Makanya sulit, tapi itu sulit dihindari juga. Begitu sulit ya. Oh. Iya. Udah nggak ada sulit sekarang, soalnya ada Korwah. Terus Kan mulai ada nih garis senyum, iya ada nih. smile. Nah, aku ada. Iya, tapi sulit itu dihindari. Iya, emang. Gimana atuh ya kan? Iya, hindari ekspresi wajah berulang. Masa kita Itu siapa yang datar. bikin sih tulisan itu dok? Aku pengen nanya deh sama dia. Maksudnya apa sih? Ada di jurnal. Ada di jurnal. Ada. Males. Itu marah juga. Marahnya marah muka lurus aja ya. Aku marah. Aku marah, aku Aku senang. marah gitu ya. Aku senang. Aduh. Sulit itu dok. Sulit. Yang lainnya dok. Yang lain udah sih kurang lebih Udah. itu aja. Jadi tadi pertama itu pencegahannya agingnya itu. Dari Pertama, pola hidupnya, pola hidup. lifestyle-nya. Kedua, menggunakan skincare yang tepat ya. Iya. Ketiga, hindari ekspresi berulang. Pemakaian sunscreen. Yang nomor 3, I don't care karena aku nggak bisa, beb. Oh my god, thank you so much buat informasinya di jurnal itu ya. Tapi I'm sorry, aku nggak bisa. Iya. Nggak apa, masih ada solusinya. Kan solusinya ada Bunga Estetik Klinik. Iya. Oke, itu ada efeknya. Soalnya nanti jangan lupa ya, efeknya ada gini. Oke, tadi sudah terjawab ya untuk bagaimana pencegahan aging. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apa saja treatment anti aging yang ada di Bunga Estetik Klinik ini, dok? Yang ada di Bunga Estetik Klinik ya. Jadi kalau treatment anti aging itu sebenarnya beragam sekali. Dari non-invasif, invasif sampai ke surgical, operasi plastik tuh bisa sebenarnya. Tapi saya lebih suka dan mau bahas ke yang non-invasif aja kali ya. Boleh. Jadi bisa dengan laser rejuvenation, terus dengan RF, radiofrekuensi, dengan HIFU, high intensity focus ultrasound, terus juga dengan penyuntikan PDRN DNA salmon. I love it. Iya, Itu aku itu suka bagus banget memang. Karena DNA salmon itu yang struktur DNA-nya katanya paling mirip dengan struktur DNA manusia. Oh. Makanya itu digunakan. Pantesan si salmon itu ya. Iya. Si salmon itu kasihan sekarang dikejar-kejar ya. Iya, Karena nyari itu DNA-nya ya. Didapatkannya dari sperma ikan salmon. Oke. Hindari ekspresi berulang. Dari spermanya ikan salmon. Iya. Aku kemarin-kemarin ini, belum lama ini ya, sampai sempat membrowsing ya. Gimana caranya orang mendapatkan sperma ikan salmon gitu. Nah itu aku nggak dapat, nggak ada videonya juga. Tapi yang pasti memang bahwa si salmon ini, maaf ya kita ngomong mungkin agak kurang enak didengar ya. Spermanya salmon ini memang yang paling bisa berguna sekali untuk manusia ya gitu ya. Iya. Betul. Jadi jangan punya pikiran yang aneh-aneh, cuman memang itu yang sekarang kita dibutuhkan. ambil dari klinisnya ya. Dan itu kan sebenarnya untuk untuk kesehatan juga ya, Dok ya. Bisa. Karena itu kan bagus untuk
meningkatkan kolagennya lagi karena dia ada kadar hyaluronic acid juga di dalamnya. Oh, di dalamnya. Di dalam si PDR Endena Salmon ini ada hyaluronic acid. Itu kan sifatnya menarik air ya. Makanya bisa melembabkan wajah, Oh, iya benar. terus mengembalikan elastisitas kulit. Terus lebih bikin kulit lebih mulus gitu. Lebih glowing lah gitu. Benar banget, dan itu maksudnya dengan misalkan kita ada lifestyle kita yang memang nggak bisa dirubah. Cuman saat kita menggunakan treatment itu, ya itu efektif buat aku. Tadi ada laser juga kan ya? Ada laser. Lasernya apa aja dok yang ada di klinik? Kalau di Bunga Estetik Klinik ada macam-macam, ada banyak. Ada laser CO2, laser surgical, ada pico laser, ada macam-macam deh pokoknya, berbagai macam laser. Makanya kita juga di Bogor dibilangnya laser center. Oh, that's why. Kenapa banyak Bunga banget Estetik itu lasernya. ada tulisan atau menjadi banyak yang dikenal juga adalah laser center. Iya. Jadi memang pusatnya untuk pelaseran treatment itu ada di Bunga Estetik Klinik Bogor. Betul. Yang mau laser, ayo cus durken dateng ya. Jangan ditunggu dan jangan ditunda karena bentar lagi kalian gajian, cus langsung datang. Oke? Iya. Ya kan, sisihkan. Kenapa enggak? Kan itu buat kita juga. Jadi kalau memang kita punya versi terbaik, ya kan punya versi lebih baik, bahkan dengan adanya Bunga Estetik Klinik, jalanin, spend money nggak apa-apa. Yang penting kan kita dapat hasil. Daripada kita buang, nggak dapat hasil, sayang. Mendingan yang jelas buang uangnya tapi dapat hasil, ya kan? Kelihatan langsung. Seger, ya kan? Jadi kalau mau memikat seseorang, memikat itu bukan hanya pasangan loh, tapi memikat dalam pekerjaan, ya kan? Saat kita oke, kita jadi pede ketemu siapapun, ya kan dok? Betul. Dan hasilnya bagus, dokter pun seneng, ya nggak dok? Iya, semua apalagi senang. nurut ya. Pasiennya nurut, udah dokter tuh kan bener kan, dokter punya ilmu. Kita cuman harus mencari ilmu apa? Ilmu kudu. Ilmu ya kan? kudu. Kudu hayuin, badannya kudu dibangunin datang untuk treatment. Gak apa-apa sebentar kok, gak lama. Iya. Ya kan dok ya? Meluangkan waktu ya 1 jam, 2 jam, tapi hasilnya langsung kelihatan. Ya itu kan salah satu dari me time juga. Iya. Ya kan? Me time. Oke dok. Terus pencegahannya tadi udah ada, kita laser, terus kita ada treatmentnya ya, udah ada laser, DNA salmon, RF, HIFU, terus udah ya tadi ya sama yang si salmon itu ya. Iya. Kenapa sih dok? Kan di luar sana ya, yang aku tahu saat tadi itu apa ya, treatment aging itu kan yang disebutin nih, yang tadi kita udah sebutin ya, masih ada lagi kan treatment yang lainnya? Ada lagi banyak. Yang memang katanya bisa lebih mempercepat, lebih instan. Iya. Untuk aging. Contoh aku boleh sebut nggak dok? Boleh. Namanya kayak botox ya. Iya. Kenapa di bunga itu tidak disarankan botox dok? Karena sebenarnya botox itu kan ada efek samping yang kita hindari ya. Jadi itu kan memang target sasarannya otot. Dan kalau salah penyuntikan, memang sih itu kalau dokter berpengalaman pasti harusnya sudah bisa ya, nggak mungkin malpraktik. Cuma memang kita menghindari adanya efek samping tuh, jadi salah penyuntikan sehingga matanya nggak bisa kebuka. Oh iya itu. Atau matanya malah nggak bisa nutup gitu. Kadang juga bibirnya mencong-mencong gitu ya. Iya. Bener sih. Aku sempat ada merasakan hal itu juga, bukan mencong sih, jadi kayak sometimes kalau aku pernah melakukan botox ya, jadi sometimes di waktu tertentu lah gitu, kadang-kadang aku suka kayak kayak gitu tuh dok. Kedut-kedut jadi kayak gitu ya. Kayak ada tahu aku posisi yang tempat aku botox gitu, tapi aku kayak ada nggak nyaman aja gitu. Iya. Itu juga bisa terjadi karena botox itu ya dok. Bisa. Tapi emang feeling aku sih kesana gitu. Karena targetnya otot dia. Targetnya, iya benar. Kan emang otot yang suka gerak-gerak gitu kan. Terus, dan si botox itu sebenarnya ada resiko juga ya, ada efeknya ya. Ada efek afternya. Jadi kita hindari. Kita lebih ke yang non invasif lah, yang kita nggak merubah struktur alami dari wajah. Kita cuma rangsang nih, kita rangsang si kolagennya supaya bisa remodeling, supaya kolagennya bisa nambah, gitu. Jadi kita nggak mengubah struktur alami yang udah ada. Yang sudah ada ya. Gitu. Luar biasa ya. Saya setuju untuk itu. Oke nih,
Tadi ada sedikit keluar yang masalah botox, sorry, tapi emang ini perlu banget kita bantu menginformasikan kepada teman-teman. Tapi itu akan kita kembalikan kepada pasien ya. Iya, Bila kembali mana lagi. mau, ya itu ada resikonya yang seperti itu. Tapi Iya. kalaupun pengen tetap pengencangan kulit, masih ada treatment lain yang ada di Bunga Estetik ya. Contoh bisa tadi dengan seperti yang HIFU itu. HIFU itu bisa seluruh wajah. Jadi dia fungsinya itu dia nanti targetnya sampai ke lapisan SMAS namanya, supramuscular aponeurotic system. apa loh? Itu. Jadi lapisan di atas otot kita di kulit itu dia targetnya dalam sampai situ. Wow. Yang nantinya awalnya itu ada proses penghancuran dulu, proses inflamasi kita bilang. Jadi nanti 2 hari inflamasi, 2 minggu proses remodeling kolagennya tuh. Penghancuran inflamasi itu maksudnya? Jadi pertama memang dia menghancurkan jaringannya dulu. Oh, Kasarnya gitu ya, menghancurkan jaringannya dulu. Nah, nanti ada proses penyembuhan. Disitulah kolagennya mulai keluar lagi. Pantesan kalau abis HIFU itu kadang-kadang beberapa hari suka ada senut-senut gitu ya? Iya. Nah, itu memang lagi bekerja Lagi ya sebenarnya. bekerja. Jadi bukan kesalahan dari alatnya, tapi memang Bukan. sedang bekerja dia ya? Memang mekanismenya seperti itu. Oke. Makanya rasanya setelah HIFU suka agak nggak Kenceng nyaman. gitu, jadi kayak kaku gitu ya? Kayak ketarik gitu. Karena lagi bekerja dia. Nanti kebentuklah kolagen yang baru, makanya lebih kenceng. Ada efek firmingnya. Lebih kencang, terus juga dia efeknya bisa menghancurkan lemak ya, jadi bisa bikin lebih tirus juga. Begitu dong? Iya, makanya bisa di double chin juga. Udah dadah tuh. Dia pura-pura nggak lihat lagi. Sama cala bikin kesel katanya. Nggak apa-apa. Nanti aku mau nyobain HIFU juga di Bunga Estetik. Nah, terus nih masuk di pertanyaan berikutnya ya. Ada treatment apa saja nih di Bunga Estetik Klinik selain yang tadi ya, Dok? Tadi udah disebutin ya. Macam-macam sih, dari basicnya aja kita cukup lengkap ya, dari facial, peeling, facialnya ada untuk acne, untuk whitening, untuk pigmentasi, terus untuk rejuve, jadi untuk skin hydrating, untuk kulit kering juga bisa. Itu penting tuh. Gitu. Jadi nggak cuma kulit-kulit yang berminyak aja yang butuh di facial, tapi kulit kering pun bisa di facial di kita. Tuh, kulit kering pun jadi nggak usah khawatir. Jadi tidak akan, biasanya kalau kulitnya kering di facial tuh suka kerasa lebih perih ya. Iya. Nah, jadi kayak Nah ini ada yang lebih menghidrasi nanti. Hidrasi tuh kayak dia melembabkan ya. Melembabkan. Hidrasi bukan dehidrasi ya. Hidrasi. Dehidrasi minum. Kalau hidrasi itu melembabkan ya. Iya. Dengar dokter, jangan saya. Okay. Terus treatment apa lagi nih dok yang di Bunga Estetik yang paling digemari, paling diminati? Paling diminati laser sih. Lasernya. Laser tuh. Laser. Emang karena kan laser center ya kan? Iya, lasernya lengkap. Tuh. Jadi lasernya itu memang yang paling banyak diminati. Lasernya itu juga bisa untuk bibir. Oh, buat bibir ya? Iya, jadi bibirnya bisa lebih plumpi, lebih cerah. Benar. Buat yang sering gibah langsung di laser bibirnya aja ya. Iya. Jadi pas lagi gibah bibirnya bagus gitu. Kayak gitu. Nggak, apalagi yang kayak aku yang banyak ngomong ya. Tapi bagus juga ya. Kalau buat mungkin kalau satu saat aku di-endorse sama kosmetik lipstick gitu ya, aku laser dulu kali ya dok ya? biar lebih plumpi. Iya kan dok ya? Iya, bisa. Ih, mau nanti ya. Ayo datang. Senang banget kan. Pasti dok, emang pengen lagi kok. Oh iya. Jadi nagih, padahal baru sekali tapi udah nagih ya. Oke, jadi treatmentnya udah itu aja apa ada lagi dok? Itu ada RF juga untuk badan, untuk muka juga bisa face contour. Oh, kalau nggak salah ada IPL juga ya dok ya? IPL pun ada. Ada ya? Iya, IPL IPL tuh tuh fungsinya bisa untuk apa ya dok? Dia bisa untuk acne removal, terus bisa untuk whitening, mencerahkan, dia bisa untuk hair removal. Hair removal juga. Itu yang juga yang sering ya dilakukan. Hair removal bisa di berbagai titik. Jadi aku kemarin juga IPL hair removal underarm. iya, underarm bisa, di lengan pun bisa, di betis pun bisa. Oh, betis bisa. Iya, jadi macam-macam tuh. Di sini aja yang paling penting. Ini nggak bisa ya, belum bisa ya kalau area itu ya. Ada area bikini line. Ada. Oh, ada. Oh, dia juga bisa lightening juga kan ya? Iya, Jadi brightening. bukan cuman hanya IPL itu bukan hanya untuk Hair removal aja, aja. tapi dia bisa membuat lebih cerah. Cerah, betul. Brightening-nya dapat. Nah, itu.
cara cepat. Jadi 1 kali treatment tapi dapat 2 keuntungan. Iya, Ih, betul. lumayan lagi ya. Sering ya dadanya. Nggak, tadi pegel aja, agak pegel gitu ya, harus dilurusin gitu. Oke, terus dok, aku mau tanya dong, apa itu magic step? Oh, magic step ya. Iya, Penasaran betul. banget nih dari tadi pas lagi aku baca Thor tuh ada magic step. What is that? Magic And in step. English that. Iya. Magic step itu ciri khas dari bunga estetik klinik. Jadi kita dengan treatmentin waktu yang singkat, tapi mendapatkan hasil yang maksimal. Treatment singkat tapi hasil maksimal. Yang tadi aku juga udah bilang kan. Iya. Cuman sebentar aja tapi hasilnya wow. Hasilnya maksimal, dan itu macam-macam magic step kita itu ada dari acne removal, acne repair. Jadi nggak cuma untuk glowing aja ya, tapi untuk jerawat pun ada. Terus untuk pigmentasi ada. Terus untuk glowing ada white and glow, ada baby skin. Ya, baby skin nanti kita bahas ya dok ya. Iya, baby skin tuh bisa juga Buat aku tuh. ya. Heeh. Cocok banget. Terus juga ada lagi yang mau double chin. Terus ada lagi yang mau shaping wajah. Ini itu apa? Ada 4 in 1 Oh, atau itu 5 HIFU in ya? 1. Pakainya RFS Oh, pakai contour. RFS contour. Nanti dia dengan arus listriknya menghasilkan gelombang panas, nanti bakar lemak. Ih mau dong. Ih, Gitu. jadi pengen buru-buru datang lagi deh ke Bunga Estetik Gitu. Klinik. Jadi untuk shape and glow. Jadi nggak cuma RFS contour aja, tapi dengan IPL juga bisa bantu. Jadi magic step itu adalah sebenarnya satu treatment tapi ada berbagai macam. Satu paket treatment, treatment. Tapi dengan satu paket itu dilakukan udah ada hasil yang maksimal. Luar biasa. Waduh, ada lagi di magic step? Itu sih. Itu aja. Oke, kalau kayak gitu, Dok, ini senang banget ya, Dok. Tadi aku udah ngebahas tentang aging, skin aging, terus kolagen juga. Tadi kita dapat pencerahan juga bagaimana pencegahan supaya aging memperlambat ya, memperlambat untuk, karena kalau dicegah nggak mungkin karena umur kita juga terus bertambah ya, Dok ya. Nah, dan juga ada treatment apa aja di Bunga Estetik Klinik, terus juga treatment yang digemari juga tadi sudah disebut. Terus selain treatment untuk anti aging juga ada untuk acne, untuk melasma, untuk slimming juga tadi ya. Betul. Slimming juga. Terus dan Bunga Estetik Klinik adalah salah satu laser center di klinik Indonesia yang ada ya, luar Di Bogor biasa. juga Di Bogor terutama. terutama ya. Boleh tepuk tangan dulu. Dan tentunya tadi aku sempat surprise juga nih soal magic step ini, luar biasa. Dok, coba dong Dok kasih teman baik Bunga Estetik Klinik untuk diundang datang dan bikin mereka tuh lebih senang banget bisa datang dan percaya ke sana. Iya, biar yakin gitu Biar ya. yakin. Oke, jadi untuk teman baik Bunga Estetik Klinik, kalian tunggu apa lagi? Langsung aja datang ke Bunga Estetik Klinik Bogor. Kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir lagi karena kalian akan ditangani oleh dokter-dokter yang berpengalaman dan ada banyak sekali treatment yang bisa kalian lakukan di sana. Ya. Luar biasa. Jadi nggak usah tunggu lama lagi karena aku juga mau closing. Soalnya aku mau treatment ke Bunga Estetik Klinik Bogor. So buat teman baik Bunga Estetik Klinik, thank you so much sudah nonton kita dan juga sudah mendengarkan informasi apa aja dari Dr. Cindy. Dr. Cindy, thank you so much buat hari ini. Sampai ketemu lagi dan kita akan membahas treatment-treatment yang lain dan juga permasalahan kulit yang lainnya ya dok ya di next podcast kita. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you. Sampai ketemu lagi teman baik Bunga Estetik Klinik Bogor. Bye-bye.